konsep minimalis itu kayak apa sih? Lo tau nggak? Gue itu baca karena ada postingan orang ini. Yeay, ketemu lagi di Talking Santuy. Nah, kalau masalah konsep pemikiran minimalis, pemikiran minimalis. Sebenarnya gini, kalau lu menurut gua ya, kalau lu belum menerapkan konsep hidup minimalis di barang, apalagi akan lebih susah untuk lu menerapkan konsep minimalis di pikiran sebenarnya. Karena maksudnya gini, di dunia saat ini kita sebenarnya yang paling mahal itu adalah attention. Oke, attention. You know attention? Jangan-jangan yang nonton gue attention itu apa namanya, kesadaran. Oke, ya kan? kesadaran ya, bukan perhatian, attention please. Attention please. Iya, itu bisa juga, iya kan, perhatian buat sadar ke itu ya. Ya jadi maksudnya gini, tadi pagi banget gue baru denger podcast. Jadi maksudnya itu ada ngebahas tentang yang gue simpulin ini, bukan kata-kata dia, tapi yang gue simpulin, time is money. Okay. Bener kan? Yeah. But attention is gold zaman sekarang ini. Ya, you jadi understand, Anto? Yes, understand dong. Yes, no, I don't know. Oke, time is money. Attention is a gold. Is a gold. Menurut gua ya pribadi gini, karena time itu emang bener money, tapi masalahnya yang kadang kita lupain, kadang waktu, kalau perhatiin waktu kita kadang kayak setiap hari udah gitu-gitu aja. Kayak dari pagi main gadget atau kerja, habis itu udah sampai sore, terus kayak pas lu malam mikir kayak gua hari ini ngapain aja, kayak nggak ada hal yang berguna. Iya, nggak ada suatu hal yang bikin, yang merasa lu ini ya menjadi hidup gitu kan. Karena di dunia kita saat ini udah jarang banget yang namanya attention. Ya maksudnya attention itu berharga banget karena setiap orang berusaha mau attention gitu kan, di media sosial, iklan, semuanya deh, ya kan. Nah makanya tuh balik lagi ke konsep hidup minimalis. Dengan lu membuang barang-barang yang nggak perlu, dan di kamar lu cuma ada barang-barang yang perlu, lu akhirnya membuat kamar lu ini lebih efisien dan pikiran lu lebih fresh. Betul, pada akhirnya kan. Menarik. Simpelnya kayak tadi konsep yang lu masuk ke hotel. Ya kan, hotel baru, lu simpel banget. Dan lu nyaman di situ, akhirnya lu bisa memikirkan hal-hal yang baru. Iya, karena kita berasa nyaman banget ya. Atau bukan karena kamar mandinya di depan pintu ya? Oh, bukan sih. Itu harusnya gue ngobrol sama orang feng shui. Itu karena feng katanya shui bikin kita jadi nyaman. Itu gue nggak ngerti loh ya. Gue nggak ngerti. Nah, tapi emang iya sih, maksudnya karena sebegitu minimalisnya dan kita ngerasanya tuh ya enak gitu setiap kali ke hotel. Kalau terlalu banyak attention barang-barang yang lu perhatiin, akhirnya pikiran lu ya di barang-barang itu aja gitu. Wah, gawat nih. Iya dong. Tapi bener-bener jangan-jangan gue sering ngimpi malah. Jadi gue tuh selalu tidur ngadep ke jejeran, gue punya hijab gitu ya. Dan emang gue sengaja gitu, gue gantung rapi padahal. Tapi di posisi gue emang ngeliatnya ke situ gitu. Jadi mungkin ntar jadi apa? Jadi apa dong? Jadi apa? Apa namanya, karena itu gitu bagus banget buat lu mulai menerapkan hidup minimalis biar lu pikiran bisa jadi lebih minimalis gini kan. Nah, kalau masuk ke pikiran minimalis, menurut gua lu mesti ini semua yang gua share, yang gua lakukan ya. Jadi mungkin kalau ada yang lebih ngerti, please mungkin bisa komen aja atau komen nanti kita aja, gitu kan. Langsung datengin lagi, kita mau pinter-pinter. Betul, gue juga pengen pinter soalnya kan. Ini gue cuman bicara yang gue lakuin soalnya. Kalau bicara pikiran minimalis, yang pasti lu harus menyusun prioritas sih menurut gue. Kalau prioritas, jadi prioritas apa gitu ya? Lu misalkan di jam ini lu harus mikirin ini, di jam ini lu harus fokus di sini. Atau di hidup lu pribadi, lu tahu apa prioritas lu nih. Yang bisa menjadikan ini ya baik untuk masa depan lu gitu kan. Kalau enggak, lu pernah nggak kayak misalkan nih malam-malam lu mau tidur, karena lu nggak punya prioritas nih, ya kan, lu nggak tahu besok bangun mau jam berapa, lu nggak ada, ya lu nggak punya jadwal, nggak ada prioritas. Lu mau tidur tapi kayaknya gue pengen lihat Instagram sebentar deh. Lu lihat, taunya udah 1 jam. Sering banget dong mestinya dong. Nah, itu kan salah satu karena lu tidak
punya prioritas ya kan. Kalau dengan konsep seperti itu, jelas kita tahu bahwa itu berarti bukan suatu hal yang minimalis di hidup kita gitu kan. Sebenarnya ngeberat-beratin hidup kita tuh diri kita sendiri ya. Iya, sometimes ya gitu kan. Dan dengan itu attention kita juga akhirnya berkurang kan. Ya kan, kita terlalu melihat ini, terlalu lihat ini yang semuanya masuk ke pikiran kita. Iya, padahal yang menjadi fokus kita belum tentu itu. Iya, belum tentu semua yang kita pikirkan itu berguna buat hidup kita kan. Oke, dan malah kadang-kadang jadi ngacoin apa yang udah menjadi target jadi kita. Jadi toksik akhirnya gitu kan. Toksik. Bahasa lo di sini toksik. Anak ini di Jakarta Selatan Jakarta gue. Selatan. Toksik yang itu dong. Itu toksik. Apaan sih? Masa toksik gini sih? Tapi lo main toksik. Lo kok main toksik? Tapi main TikTok. Enggak sih. Karena buat lo itu bukan prioritas. Gue sempet belajar ya, cuman gue nggak bisa yang joget-joget itu nggak bisa gitu. Dia nggak bisa joget. Joget tapi gue nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Oke. Nah, anyway, ya itu makanya dengan pikiran seperti itu, akhirnya lu bisa tahu nih kan prioritas lu kan. Betul. Akhirnya lu tahu apa yang harus gua kerjain, berarti apa informasi yang harus gua input untuk mencapai apa yang menjadi fokus lu. Yes, ya kan. Misalkan lu lagi belajar math atau lu misalkan lagi kerjain A, lu nggak punya prioritas, akhirnya pikiran lu kemana-mana dong. Akhirnya lu buka, akhirnya lu buka TikTok. Akhirnya yang lo inget orang joget-joget gitu. Itu kayak anak gua banget tuh. Lagi ujian dan terus denger lagu TikTok nih, wih gila. Akhirnya jadi joget kan. Jadi jago itu aja. Alam bawah sadar udah. Ngeri. Aduh tapi seru banget ya. Iya, akhirnya jadi pikiran lu nggak minimalis gitu kan. That's why. Jadi mungkin intinya pikiran minimalis itu lu harus memutuskan apa yang harus lu pikirin dan apa yang gak harus lu pikirin. Sebenarnya sesimpel itu. Sesimpel itu. Lu tuh bisa dapat tiba-tiba mau berpikiran ke arah sini dan lu akhirnya tadi gitu ya menjadi, kalau kita kan ngelihat dengan usia lu segini kan ya yang lain juga masih santai-santai aja. Lu kan kayak yang lu udah lebih ya itu tadi udah punya fokusnya, terus lu kayak yang maksudnya udah lebih jejak gitu. Kayak makanya nggak heran orang mikir lu umurnya berapa gitu. Itu apa sih? Apa yang mengawali ibaratnya triggernya gitu. Triggernya mungkin karena ya masa lalu lah ya. Masa lalu, dia benar kan masa lalu. Masa lalu karena penuh dengan perjuangan mungkin gitu kan. Jadinya harus lebih tahan. Harus lebih apa? Lebih tahan. Tahan tadi karena masa lalu gitu ya. Masa lalu. Nanti gak bisa joget. Gak bisa joget tapi gini ya. Kita cepet banget kalau begini ya. Tapi dia ternyata luar biasa loh. Iya lu. Energinya dahsyat loh. Gua aja sampai gitu. Karena di sini dingin banget loh. Oh gitu ya? Iya. Jadi berawal dari masa lalu. Ini menarik nih. Masa lalu kenapa? Apa sesuai dengan yang ada di postingan tuh? Gue baca tuh. Ini loh ya. Banyak dong. Iya, dia gini nih. Dia yang paling gue sering inget ya, kayak keluarga gue broken home. Apa sama dengan gue wajib gagal. Ini karena mungkin buat para netizen yang lagi netizen netizen yang punya hal yang sama gitu. Ini kalimatnya keren banget. Kalau keluarga gue broken home, apakah gue wajib gagal? Apa itu yang menjadi salah satu trigger lo juga? Yes, of course gitu karena. Yes, of course yang dia tulis ini beneran dia loh. Iya dong. Keren. Masa yang lain? Oke. Ya karena gimana ya? Banyak soalnya gue nggak tahu kenapa ya. Sama mungkin kayak kakak yang bilang, maksudnya siapa kakaknya? Gue mau manggil lu tapi lebih tua gitu. Iya aja lo lebih tua gimana sih tuh yang tua kok? Mungkin kayak lu ngerasa gitu kan, maksudnya kita ini dipertemukan sama orang itu pasti ada maksudnya gitu kan. Nah selama ini nggak tahu kenapa gue dipertemukan sama orang-orang yang punya background sama dengan gua gitu. Dari teman sekolah, teman main, ya semuanya lah. Jadi gua mulai mikir gitu. Itu kayak kenapa ya gitu. Gua pengen nyari kehidupan yang lebih baik, keluarga yang gue pengen lihat teman-teman gue yang keluarga lebih baik, malah gua
pas nginep di rumah temen lebih parah ya, atau makanya gue ngerasa pas lagi dia dimarahin terus gue akhirnya baru tau, oh lu ternyata keluarga lu broken home juga, akhirnya gue baru tau ternyata lebih enak gue dong broken home tapi gue jalan-jalan. Iya. Enggak, tapi itu enggak enak juga gini. Ya udah mungkin itu dulu ya. Kayak gue dipertemukan sama orang-orang yang sama kayak gue gitu. Jadi gue mulai berpikir kayak gue harus ngelakuin sesuatu deh buat ini gitu. Dan akhirnya gue aware sih pas saat ini ya. Mulai tahun ini terutama 2021. Kenapa gue mulai aware? Karena pertama gue mulai aware dulu ke diri sendiri sih sebenarnya, bahwa gue ini udah mulai tahu ke depannya mau ngapain. Dan pengalaman yang suram-suram gue udah lalui gitu kan. Mulai dari ya harus berjuang kan buat hidup, terus ya di Bali sempet ya gitulah hal-hal yang karena lama juga di Bali ya. Iya, ya pokoknya suka duka udah dilakukan lah kan ya. Padahal dengan umur lo yang ibaratnya masih ya belum sebanyak gue gitu. Iya kayak di Bali, kalau di Bali sih ngerasa banget gitu kan, maksudnya kayak gue buka coffee shop ditipu sama ownernya dan lain-lainnya gitu deh. Nah intinya dari pengalaman itu kayak gue pengen nge-share sesuatu gitu sukses buat tapi gue ya gini, gue belum sukses tapi gue pengen cuman nyemangatin aja buat teman-teman yang sama kayak gue yang masih berjuang gitu. Dan minimal itu emang buat diri lu terus semangat ya kan? Karena setiap DM yang masuk ke Instagram gue kayak ada cerita gue juga broken home, terus lu gimana sih bisa ngelewatin gini itu menurut gue vitamin buat gue gitu loh, kayak oh gue nggak sendiri ternyata gitu loh. Dan gue juga pengen orang yang share ke gue ngerasa bahwa dia itu nggak sendiri gitu, dan dia masih ada banyak orang yang seperti dia dan mungkin lebih parah gitu kan. Benar. Jadi minimal lu berbagi atau sharing mengenai apa yang sudah pernah lu alami. Tapi lu memilih jalan yang ya mungkin ya pernah juga sih lu ada di kiri, tapi pasti. Akhirnya lo berusaha untuk ya itu tadi karena lu udah ketemu lu mau ngapain hidup ini kayak gitu. Karena gue udah ya gitu sih, karena gue udah ngelaluin. Ada satu lagu buat lu, Kutemukan Jalan Pulang kan? Iya benar. Gue akan bikin lagu Kutemukan Jalan Pulang, tapi serius, tapi bukan Kutemukan Jalan Pulang dalam arti kita mau pulang. Nah iya Kutemukan Jalan Pulang tuh ibaratnya kita yang pernah ada di mana akhirnya menemukan jalan lain kehidupan dan kita ada di on the track gitu. Karena on the track. Tahu, of course, yes. Di Bali toh. yes, of course. I don't know. Nah, ya karena mungkin gue udah pernah ngalamin parah-parah gimana, maksudnya kayak ya gue pernah. Termasuk yang kayak misalnya pengen kan banyak nih. Malah kadang-kadang itu jadi kayak satu tren gitu. Kalau lu broken home, kerennya tuh kalau misalnya, aduh gila, kita harus mau bunuh diri aja nih atau of course. Lu pernah ada begitu? Pastilah. Kayak gue rasa setiap orang yang broken home pasti pernah mikir kayak gitu karena berarti belum broken banget ya. Nah gini, karena dulu ya pas kecil ya gue mikir kayak ada orang nih, ada dua tipe keluarga nih yang gue lihat soalnya. Lu ngeliat orang kayak enak kayak gitu ya? Enggak, karena gue ngelihat ada orang yang broken home tapi keluarganya kaya. Paling enggak kayak lu tadi bilang broken home nih tapi gue bisa jalan-jalan dan punya duit. Iya dong. Enak tetep ya? Enak banget kayaknya kan. Ada tipe yang kedua yang keluarganya baik-baik aja. Keluarga baik-baik aja tapi miskin miskin kayak nggak enak banget ya, pokoknya ya, mungkin kurang ekonomi gitu. Tapi paling nggak dia pulang ke rumah ada keluarga yang menyambut dia gitu. Pokoknya kan. Keluarga bahagia tapi dalam versi kebutuhan ekonomi mungkin nggak seperti yang tadi kaya gitu kan. Kan ada dua yang mungkin cukup ekstrim tapi ada plus-plusnya gitu kan. Nah di case-nya gua tidak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Nah, supaya lu makin hit, lu harus berada di yang salah satu. Tapi minimal lu gak pernah melewati itu. Iya, dan sama saya dulu karena itu gue ngerasa kayak kok hidup gak adil banget ya gitu. Gue udah broken home, terus keuangan juga gue gak bagus-bagus banget. Gue harus mencari sendiri gitu kan. That's why gue sering dulu kepikiran buat apa gue kayak gue di dunia ini nggak ada artinya gitu loh, buat apa hidup gitu kan. Ya parah lah pokoknya sampai kayak ya kayak biasanya lah ya. Yes. Pokoknya ibaratnya yes ibaratnya pokoknya lu tuh kayak udah nggak berarti, lu pokoknya bawaannya mau ngapain lagi sih gua betul banget. Makanya kayak masa gini, pada saat akhirnya kan lu sebelum mengalami konsep hidup minimalis pasti kan lu ada transisi dulu. Jadi ada konsep transisi dulu kan. Nah, siapa yang menyadarkan lo atau emang lu sadar sendiri?
Dari minimalis apa dari apa? Dari waktu lo broken home itu, kan lo untuk menuju ke fase hidup minimalis kan lo gak gampang dong. Gini sih, kalau hidup minimalis itu mungkin berjalan ya, maksudnya atau dulu. siapa yang pada saat lo tersadar, gue nggak boleh gini nih. Masalah ini gue jadi anak broken home, tapi gue kan boleh milih cara lain untuk hidup kalau baik. masalah ini ya, maksudnya mulai merubah hidup. Iya. Sebenarnya gini sih, kalau gua itu naik turun tipenya nih gitu. Iya, jadi kadang Kepek gunung. Ya kadang kan ngelihat orang kayak gua harus bangkit, terus tapi ada masalah turun lagi ya. Ya karena emang mungkin karena di ruangan maksudnya di lingkungan yang tidak semuanya support mungkin ya. Kan? Begitu lu lagi mau ini kegoda lagi. Iya. Benar. Nah, tapi gua mulai memutuskan dengan sungguh-sungguh gua pengen berbalik, gua pengen memperbarui hidup gua. Bukan jalan pulang tadi toh. Iya, itu ketika malah pas gua benar-benar di bawah sebenarnya. Iya, yaitu ketika gue ya parah-parahnya lah gitu kan, kayak gue nggak tahu jalan hidup gue kayak gimana, terus I do a lot of dosa lah gitu kan, free sex dan yang lainnya gitu kan. Di saat seperti itu lama-kelamaan gue kan mencari dong kebahagiaan di versi itu gitu kan. Tapi makin gue mencari, makin akhirnya nggak nemu apa-apa gitu. Semakin gue ngerasa nggak bahagia sebenarnya. Jadi sebenarnya mungkin yang bisa lu share ke teman-teman adalah ya lu terima aja dulu dengan keadaan yang sekarang. Jadi lu berdamai dengan dengan keadaan lo gitu, dibanding lu harus mencari kenapa begini kenapa begitu malah nggak ketemu. Jadi mendingan lu berdamai aja dulu sama apa yang lo dapat sekarang. Baru lu ternyata lebih tenang, bisa memutuskan suatu hal yang lebih baik. Gue bijaksana banget, gila banget. Luar biasa sekali memutuskannya. Ya benar banget sih, maksudnya mungkin is okay untuk lu mempertanyakan segala hal. Menurut gua critical thinking itu bagus banget gitu. Critical thinking. Yes, sih kalau masuk critical thinking maksudnya bagus untuk mempertanyakan segala hal, apa maksud, kenapa keluarga lu dilahirkan di keluarga yang seperti ini dan lain-lainnya. Tapi pada akhirnya critical thinking itu harus menjadi positif. Gitu, jangan sampai critical thinking lu udah mumet sendiri malah pada akhirnya sekalian gitu. Kan banyak juga udah begini mas sekalian aja minum baygon gitu kan. Padahal nggak mungkin Tuhan kasih kita hidup itu susah. Iya kan? Tuhan kita kan sama, Tuhan tuh pasti maha adil, benar kan? Jadi buat lu yang lagi pada galau, ya udahlah. Udah bukan zamannya. Sekarang zamannya kita harus bergerak, semangat, hidup lebih minimalis, lebih bermanfaat, dan ya tadi harus fokus sama yang menjadi prioritas. Tapi gue ngomongnya waktu lu broken home itu, emang lu nggak nanya ke tukangnya apa fondasinya kurang kuat apa gimana? Mungkin ya, cuman gue mau nanya kan rada nggak enak ya, gitu kan. Situ kok ketawa sih? Situ tukang yang mana broken home? Dia kan rumahnya home-nya broken. Oke. Iya benar-benar. Kenapa itu rumah jatuh gitu ya? Nah makanya Anda yang harus menjawab, arsitek yang bagus untuk home Anda ya, biar nggak broken. Biar nggak broken. Ini YouTube apa ini? Ini acara apa ini? Kita lanjut lagi ya. Oke. Tapi mungkin satu-satu yang bisa gue share maksudnya dari segala hal yang terjadi, gue nggak tahu mungkin kondisi yang nonton kayak gimana. Tapi yang gue tahu dan gue yakini, karena maksudnya kalau bicara lu bahagia lu nggak bahagia, lu di bawah lu di atas tuh pasti setiap kita ada masa di atas di bawah. Di atas dan di atas. Di atas dan di bawah. Kan maksudnya kayak gue bicara kayak gini, mungkin we never know besok gue punya masalah apa atau struggle apa. Kita kan namanya manusia naik dan turun kan. Tapi yang gue yakini setiap masa lalu itu pasti bisa menjadi batu loncatan buat lu malah. Karena kalau lu cuman stabil-stabil aja, coba lu pikirin deh, lu let's say gitu akhirnya lu di usia 50 tahun lu punya anak cucu. Sementara hidup lu flat-flat aja. Nggak bakal ada cerita yang seru yang bisa lu bagikan anak cucu lu. Benar. Kalau ini minimal lu punya banyak cerita yang bisa lu bagikan buat orang-orang yang mungkin sama kondisinya sama lu gitu. Tapi keren sih, hari ini gue tuh denger kata masa lalu itu berapa kali toh. Jadi tema kita hari ini masa lalu, masa lalu
ya udah gitu ya, tapi hari ini akan membuat apa ke depan kan. Karena masa lalu pada akhirnya masa lalu bikin bahan bakar buat masa depan. Iya. Minggu lalu minggu lalu ya. Iya, minggu lalu ya. Iya. Seru banget sih. Aduh, gila banget, seru. Kita lanjutin habis ini, kita kasih dia ini ya, games ya. Oke, kita masuk ke games ya kan. Dan ini baru pertama kali loh ada games ya kan. Padahal dari kemarin kita pengen ada games, tapi kayaknya baru hari ini begitu ngeliat muka Albert jadi gua tumbalnya ya kan. Mantap. Jadi lu harus jawab dengan cepat di antara dua pilihan. Ntar gua kasih pertanyaan, Anto juga kasih pertanyaan. Atau pusing tanya apa gue? Oke, siap toh? Siap. Pertanyaannya 5 apa 10 nih? 5 lah. Oh 5 aja ya, 5. Oke. Bobby, lu mau kasih pertanyaan juga? Oh lu mikir lu mau nanya aja mikir loh. Oke, pertanyaan yang paling gampang, cepat ya. Oke. Detail apa skill? Skill lah. Iya. Kaki maksudnya. Gunung atau pantai? Pantai. Lu naik? Gunung. Lu kasih pertanyaan. Enggak, gue berasa jadi bintang tamu. Udah kalau gitu gue lagi terusin ya. Baru 2 pertanyaan ya kan? Oke. Kayak harta pakai ilmu? Ilmu dulu, karena pasti akhirnya harta. Wih, dia tetap loh ada kayak gitunya. Iya pasti. Gua nggak mau nggak kayak harta juga, cuman udah ilmu dulu. Jadi kayak ilmu dulu, karena biasanya itu bisa berbanding lurus lah. Berbanding lurus. Oke. Eropa apa Jepang? Jepang. Tuh pertanyaan satu buat lo, satu lagi apa? Apaan yang benar? Sepatu sendal. Susah sih, ini kayaknya susah banget ya. Tergantung konteksnya dong. Sepatu sendal. Sepatu. Oke. Ntar kita kasih tahu ya kenapa kita kasih pertanyaan kayak gitu, karena episode berikutnya dia bakal kita todong dan dia akan menjadi tim kita kayaknya. Oke. Gue bagian yang ngambil minumannya itu. Pokoknya ini ABG ntar ngeliat Jijik kali dia. Siapa dia? Pergi. Ya tapi ini menarik banget ya. Maksudnya pokoknya balik lagi lah, segala sesuatu nggak ada yang kebetulan. Yes. Seperti yang ini. Suaranya tidak ada yang kebetulan. Suara ini bukan nggak ada yang kebetulan, seperti yang tadi lewat, jadi nggak ada yang kebetulan. Dan ini thank you banget loh Bert, maksudnya udah ngeluangin waktu. Gue dijadikan skala prioritas di lo mau nemuin gue. Ya of course lah. Dan ya itu tadi gitu ya, maksudnya banyak ilmu yang bisa gue dapat juga gitu dari lo gitu ya, menjadi perantaranya Tuhan untuk berbagi kebaikan buat netizen. Oke, nanti kita bakal ketemu lagi di Talking Santai yang berikutnya, tapi jangan lupa di follow juga IG-nya Albert di Albert Christopher. Oke, terakhir lo omongin deh buat teman-teman di TTS. Oke. Ya tetap semangat aja gitu. Terus kalau kalian broken home, terus kalian nggak kuliah, syukurin gitu. Syukurin. Sama kayak gua gitu. Jadi tetap semangat aja. Maksudnya gua percaya kisah lu akan jadi inspirasi buat teman-teman lu ke depannya gitu. Wih, gila keren banget lo Abes. Thank you guys, pokoknya ketemu lagi di Talking Santai yang berikutnya, tentunya bersama gua dan kadang-kadang ada si Anto juga ini ya, yang mau ngomongan nih terakhir nih. Ya, begitulah, ikut saja saya. Pokoknya semoga ada kebaikan dari channel ini, dan kita doakan semua selalu sehat. Amin. Pandemi segera berlalu, dan yang pasti apa yang lo pengen insya Allah bisa diwujudkan, bisa dikasih sama Tuhan ya. Yes. Sampai ketemu lagi di Talking Santai di episode berikutnya. Bye bye.